Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB edisi tahun baru setelah kemarin kita mengisi tahun baru awal-awal dengan event Community Class di Liverpool. Jati Asih. Seru. Sambil nonton MU Liverpool. Bekasi. Ya. Sekarang kita mengawali OB di tahun baru ini di bulan Januari langsung membahas tentang Breaking news. Breaking news. Walaupun udah lewat beberapa hari, cuman ini masih masih break. Masih awal trending tahun, lah. Awal tahun dikejutkan ya. Ya. Walaupun nggak terkejut banget. Enggak terkejut sih. Tapi kalau depan kamera terkejut. Hah? Kalau depan kamera harus terkejut. Aduh, Dipecat ya? emang Tiba-tiba. gue sih kaget. Allah. Mat, akhirnya ada keputusan bahwa Sintayong di apa bahasanya Ya diberhentikan. jangan kaku doang ya ini ya. Oke. Iya, Sebentar. iya, Ini kan ada keputusan. Dari yang tua dulu, dari yang tua dulu. Anda yang lebih tua. Sebentar, Ini yang paling tua. Statusnya dulu diberhentikan apa putus kontrak apa gimana nih sebetulnya? Mutual termination. Mutual termination. Iya. Sudah tidak melatih timnas ya berarti ya Iya. di bulan Januari dan ada kisi-kisi. Tadi kan Pak Erick Thohir bilang bahwa nanti tanggal 12 akan diumumkan pelatih baru, cuman di timeline sudah bocor oleh Fabrizio Romano. Walaupun kita juga belum tahu ya kepastiannya bagaimana, cuman kalau menurut presentasi Fabrizio Romano itu kalau udah here we go itu hampir 99%. Ya, sebelum di Fabrizio Romano juga sebenarnya ada wartawan yang udah nanya Clifford waktu live presscon itu, presscon berpisah dengan STY kan. Udah tanya tuh Pak Erick juga bilang itu salah satu dari 3 nama yang kita udah. Oh berarti diiyakan ya oleh Pak Erick salah satu dari 3 nama. Itu salah satu dari 3 nama. Tiba-tiba setengah jam kemudian Fabrizio Romano ya itu namanya gitu. Tapi sempat muncul juga pernyataan dari agennya kan. Agennya siapa? Bilang bahwa Agennya Patrick Kluivert yang belum tanda tangan. Oke. jadi boleh lihat lagi orang, apakah ini lempar bola doang, melihat reaksi publik ataukah gimana nih karena belum tanda tangan masih bisa digoyang makin tuh. Oke. Tapi artinya kita masih harus tetap menunggu tanggal 12 belum ada yang pasti ya. Belum ada yang pasti. Pasti nggak, Mat? Apa tuh? Berapa persen kira-kira kepastian Patrick Kluivert? Ya, kalau keyakinan kamu Fabrizio Romano kan cukup valid lah informasinya gitu ya, dan nama-nama nggak ada nama lain yang disebutkan. Misalnya nggak kalau muncul ya, antara muncul ini atau ini, itu bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini. Tapi dari 3 nama, 1 doang yang keluar nih. nggak ada nama lain. Nggak ada nama lain. Nggak ada film Koko tuh misalnya. Iya, dan 3 nama itu kan federasi yang ngomong. Oke. Ketika ditanya apakah Patrick Kluivert itu salah satu dari 3 nama, berarti mengiyakan 1. Nah 2 kita nggak tahu. Iya betul. Kita nggak pernah tahu tuh. Dan sesuai pernyataan Pak Erick kan yang datang interview berarti cuma 1 kan. Iya, cuma 1. Itu aja udah langsung lah. Salah satu dari 3 yang datang Patrick Kluivert. Lah, gimana dong? Itu berarti udah kisi-kisi. Jadi 90% lah bisa karena sebelum tanda tangan kan apapun bisa terjadi, Bro. Oke, sebelum Patrick Kluivert tanggal 12 nih ya, diumumkan, katakanlah diumumkan. STY memang sudah seharusnya diganti atau enggak sebetulnya? Menurut lo aja pendapat pribadi, opini. Aduh, ini dulu. Gua STY dengan prestasi-prestasi yang sudah dia lakukan selama hampir sekitar 5 tahun di Indonesia, menjadi media darling, dicintai oleh supporter juga. Tiba-tiba harus diputus di sini. Menurut lo bagaimana? Emang harus diganti apa sebetulnya? Ya kasih kesempatan dulu sampai World Cup kualifikasi ini selesai, misal. Menurut gua belum harus diganti. Karena patut diingat juga bahwa STY ini membangun tim. Ingat gak sih lu pertama kali STY datang dia tuh kayak buang generasi TC lama dulu di Kroasia, TC lama dulu di Spanyol, hingga bentuk identitas dari timnas ini sendiri kayak gitu. Sama berjalan kan walaupun ibaratnya pemainnya silih berganti tapi core-nya kan itu aja. Tetap ada Rizky Ridho di sana, tetap ada Asnawi di situ. Jadi kalau misalnya dengan waktu yang ini kan berarti kan pertandingan ini paling dekat itu kan bulan Maret kan, yang artinya tinggal 2 bulanan lagi. Ini waktu yang sangat mepet menurut gua untuk diganti sih. Oke. Melihat ya dia udah sangat mengerti gitu loh, kayak ini lawan-lawannya kayak gimana kan, lawan-lawan yang dihadapin ini kan bukan lawan yang belum pernah dihadapin sama STY. Kayak di putaran pertama tuh udah pernah dihadapin. Udah pernah main di situ. Jadi seharusnya dulu mungkin kita pernah ngomong bahwa STY selalu tahu cara untuk menang kayak gitu. Apalagi ini tim yang pernah dihadapin. Nah, menurut gua kalau misalkan pengumumannya kemarin itu kayaknya belum deh. Terlalu cepat. Anda Bang Bruno
Sebetulnya kalau setuju bilang aja setuju. Iya, kalau Enggak, sebenarnya kita harus memposisikan diri sebenarnya. Siapa? Kita sebagai kalau gue memposisikan diri sebagai netizen pecinta sepak bola, gue hanya melihat dari luar, ya gue nggak setuju. Nggak setuju diganti. Nggak setuju diganti karena ini lagi di tengah-tengah perjuangan gitu kan, dan kita nggak tahu apakah mengganti pelatih itu adalah yang benar apa enggak, karena kita kan nggak tahu, kedepannya kan nggak ada yang tahu mengganti pelatih itu akan lebih bagus atau lebih jelek gitu kan. Itu kan sebenarnya gambling semua gitu. Mau tetap STY pun kita juga nggak tahu akan tetap bagus apa makin jelek gitu kan. Sebenarnya kan itu suatu keputusan yang berani sebenarnya yang diambil, karena ujung-ujungnya yang akan kena pasti federasi menurut gua. Mau nantinya, apapun hasilnya, mau tetap STY tapi STY gagal, nanti nanti STY disalahin tapi tetap ujung-ujungnya PSSI yang kena. Sekarang diganti tapi gagal, tetap udah pasti juga kena. Tapi kalau diganti dan berhasil, ya pasti PSSI juga mengambil kreditnya gitu. Jadi sebenarnya mau siapapun yang pelatihnya nanti apa diganti atau tidak, PSSI yang tetap akan kena sih menurut gua gitu. Jadi menurut gua gambling yang dilakukan Pak Erick Thohir ya sangat berani. Tepat atau tidaknya gue nggak bisa bilang. Nggak tahu. Anda nih, menurut pribadi, STY nggak tepat. Nggak tepat lah. Harusnya tetap STY aja. Iya. Karena menarik nih. Iya, harusnya tetap STY. Masih di dalam track yang benar maksud lu? Enggak, kita kan ngobrol bukan baru sekarang ya. Kita udah ngobrol soal STY ini udah lama ya. Kita recap lagi nih ya, abang-abang gue tersayang ya. Kita recap lagi. Waktu STY datang terus pegang tim ini. Di awal-awal ya masih mencari-cari gitu kerangka. Terus kemudian yang kita lihat kerangka pertama di AFF. AFF yang 2020 yang final. Ya. Final. Oke. Ya, 2020 ya. Kita lihat kerangka itu. Di situ saya bilang, STY sama dengan STY di Korea. Oke. STY sama dengan STY ketika main aja gitu loh. Ketika jadi pelatih Korea aja gitu kan. Dia reaction football. Oke. Makanya saya sempat membingungkan sebenarnya beberapa orang yang sebenarnya suka dengan sepak bola menyerang, tetapi memuja waktu itu STY. Kalau saya terbiasa Serie A, defense ngelihat santai. Udah biasa ngelihat dan ini timnas gua. Ini timnas aku mau main jelek, mau lemparan bola, yang penting menang. Bodoh amat orang timnas aku. Yang penting aku tidur dengan happy, timnasku menang bangsat. Nggak peduli permainannya cantik. Dan itu ini kan jangka pendek. Iya. Oke, harus keluar grup ketemu semifinal bla bla bla. Oke, kita lihat dari situ. Jadi it's okay dengan permainan gitu. Terus kemudian berkembang. Momen terbaik kita sebenarnya itu adalah ketika lawan Kuwait. Oke, Reaction football juga. Kuwait kuasai pertandingan. Kita serangan balik, 1 kali penalti, 1 kali Rahmat Irianto. Itu penyisian Piala Asia. Yang akhirnya kita masuk ke Piala Asia, terus semua orang melek tentang timnas ini kan. Iya, betul. Itu momentum sih, momentum. Betul, itu masih on track tuh, masih sama gitu loh. Kalau sekarang baru kita protes taktikal STY sih, ya gimana ini yang dia membawa kita sampai ke titik ini tuh dengan taktikal filosofi itu. Iya. Defense counter. Iya. Oke, kita sempat kritik pemilihan pemain, kenapa nggak ini. Itu wajar lah. Itu wajar dong. Ya, kenapa dulu 3-5-2 dia main 3 gelandang, sekarang dia ke 4 gelandang gitu. 2 pivot kan, double pivot di tengah, 2 doang gitu. Itu aja yang kita bahas. Nah, pada akhirnya ada yang nggak suka, udah dititikin ya, semakin tinggi pohon ya semakin angin berhembus. Dia mendapatkan problem bahwa harus fondasinya satu-satu nih. Datang nih, satu masuk. Mau pemain sebagus apapun masuk di dalam tim nggak akan langsung kompak. Chelsea itu contohnya. Dia butuh 2 tahun dia. Iya, tapi kan dari tim-tim berbeda kan. Dikumpulin, pelatih bagus datang, jelek. Baru ini mereka tahan tulang punggung di 1 tahun. Maresca baru oke. Iya, sekarang ya. Hasilnya gitu kan. Nah, sama seperti itulah gitu. Ini si A baru datang, ini si A baru sumpah. Dia bongkar. Pelatih siapa yang bisa membongkar? Iya, kalau dia bongkar, nggak bisa dong setiap ada satu datang dia bongkar permainan. Nggak bisa dong. Pakemnya harus tetap dong. Apalagi kalau Chelsea itu klub, jadi dia bisa latihan tiap hari. Iya. Kalau ini kan timnas. Ini timnas. Yang kemudian belum lagi ada potensi si A di Liga 1, misalnya kesempatan Malik, Yance. Yang terlihat bagus ya. Iya, yang terlihat bagus dimasukin gitu. Tapi kan fondasi, formasi, dan filosofi tetap dong. Oke. Dia mau masukkan pemain ini, ketika pemain nggak cocok sama karakter dia, ya kita harus memilih gitu.
Nah, pada akhirnya kan kebelah. Oke? Kebelah. Oke. Sekarang cara gampangnya aja untuk menilai dia layak dipecat dan nggak dipecat adalah target yang dia kasih. Target yang dikasih selama ini sih terpenuhi. Seluruhnya. Iya. Bahkan ngelebihin. Iya. Semifinal. Itu target nggak masuk akal itu. Target uji coba itu. U23. Tembus. Itu target uji coba itu. Ya. Terus siapa itu yang percaya yang kayak, awalnya? Siapa yang percaya? Inilah saatnya kita memecat. Targetnya kayak gitu. Ternyata tembus. Ya. Dengan cara main apa? Reaction football. Defense counter. Lawan Korea emang kita nggak dikurung itu. Mau bilang kita main menyerang? Enggak. Dan dari 2020 saya selalu bilang STI itu akan bagus ketika lawan tim yang lebih bagus dari kita. Dan menyerang. Masih ingat? Dari dulu ya, saya udah ngomong begitu akan bagus karena tipikal begini. Ini Serie A banget udah. Pokoknya lawan tim yang dia harus misalnya lawan Juventus Cagliari zaman Allegri lah gitu-gitu. Nah itu tuh filosofi yang sama dan itu kan nggak salah. Menurutku nggak salah. Orang-orang yang lihat Liga Italia paham ya soal ini ya. Nggak masalah. It's okay banget gitu. Dan itu terlihat ketika lawan Vietnam agak kedodoran. Ketika lawan Thailand yang seimbang agak kedodoran. Tapi ketika lawan Jepang anjir di Piala Asia kok kita main bagus dah. Lawan Irak kok kita main bagus ya. Lawan Bahrain. Iya kan? Bagus, ya. Tapi giliran lawan Cina yang dia nggak nyerang. Dia yang harus megang bola, Cinanya mundur, nggak bisa kan? Bingung kita ya. Nah, tapi apakah hal itu salah dan tidak membuahkan hasil? Membuahkan hasil kok selama ini. Sering ketiga, jadi kalaupun apapun perdebatan kita, biar adil, lemparkan kepada apa yang menjadi target dong. Betul. Anda nih disuruh, kamu lakuin ini. KPI lah, KPI. Oke, KPI. 1 tahun. Ternyata terpenuhi semua, terus kamu pecat ya, komunikasi kamu mau jelek lah. Itu kan nggak. Tapi kan emang hak yang punya perusahaannya. Ya silakan. Iya. Tapi ini kan ditanya kan. Hak pasti Makanya kita nggak punya hak kan. Iya. Kita nggak punya hak dong. Ini tapi ditanya adalah pendapat kan. Iya. Opini kan. Ya kalau saya ya seperti itu masih like stay orang masih itu. Masih kita kritik atau apapun karena saya tuh udah capek dengan target goblok. Beneran, maksudnya dari zaman Luis Milla apa sih bikin tahu lah roadman sepak bola Indonesia, Villanesia, bla bla bla. Luis Milla bikin permainannya terlihat nggak? Terlihat. Asian Games. Sempat mau jadi kurikulum nasional. Iya, bagus banget, bla bla bla. Akhirnya apa? Mangkrak. Diperlakukan tidak adil kan? Iya. Diperlakukan Luis Milla tidak adil kan? Dipecat kan? Ganti STY, bikin satu filosofi yang berbeda. Filosofinya jadi pertanyaan lagi, dipecat lagi. Udah terbangun, agak kelihatan. Harus patah lagi. Iya, patah lagi. Ya terus masa mau gini terus RD dulu, Jackson. Om Bendol, udah korban-korban lama tuh. Korban-korban lama kan? Iya kan? Itu kan udah kita alami fase-fase itu. Jadi giliran di saya itu di STY ini bukan soal suka suka gitu. Itu mah perdebatan kita gampang itu untuk ngobrolin itu gitu. Tapi selama orang mencapai target perlakuan gitu kita jadi teringat pelatih-pelatih sebelumnya ini. Oke. Jadi kayak dari dulu mah gini aja. Target terpenuhi putus. RD kurang bagus apa sih games? Masuk final. Iya 2011. Habis itu kan keluar. Habis itu gonjang-ganjing lagi dia yang harus jadi tulang punggung lagi tuh. 2013. Iya kan? Iya. Sebelum win. Tapi gitu setiap ada pelatih baru, nama besar nih datang, dia jadi korban. Iya benar. Itu yang kekesalan aku soal RD dari zaman dulu. Federasi memperlakukan RD kayak gitu. Ban serep gitu ya. Iya. Wim Risbergen datang, RD asisten. Iya benar. Padahal sebelum itu ketika lagi goyang-goyangnya, dia tuh yang datang. Jadi hero-nya. Iya, dan ini terjadi lagi di STY. Iya. Dan berarti mulai lagi dari nol. Oke, iya. Tapi kan kita punya 4 pertandingan depan. Ini udah nggak bisa nol sih. Bukan hanya kita kan yang berkomentar gitu. Semua hampir media-media internasional juga mengatakan yang sama. Ini resikonya tinggi. Tujuan kita bukan STY menjadi kaya raya atau Erick Thohir menjadi namanya harum. Tujuannya timnas kan? Tujuannya timnas ya resiko itu yang kita rasa gitu. Aduh ini risky nih. Walaupun beresiko tinggi, mungkin dari pihak PSSI kan pasti melihat ada hal positif ya atau probabilitas yang dilihat oleh dia lebih tinggi lagi nih justru dengan memecat STY gitu. Kira-kira hal positif apa yang diharapkan dengan STY diganti dan didatangkanlah pelatih dari Belanda? Apakah untuk meningkatkan kualitas atau jangka pendek menurut gua adalah ini agar iya sama kayak MU terus kemudian ganti Ten Hag terus kemudian lumayan bagus di awal habis itu
Cuma kan lumayan bagus awal, ini kan 4 pertandingan yang dibutuhkan. Nah iya, maksudnya satu-satunya hal, atau bukan satu-satunya, hal positif apa yang kira-kira dilihat oleh... Ya, yang hal positif udah pasti komunikasi. Oh ya, itu berarti masalah. Kalau menurut gue sih sebenarnya ekspektasi kita yang udah naik sih sebenarnya. Oke. Dari zaman dulu STY yang seperti Bang Mamat bilang kan, maksudnya kita main reaktif football itu karena kan komposisi pemain kita dulu seadanya dengan apa yang ada di liga sekarang gitu. Dengan datangnya pemain-pemain diaspora, ini kan ekspektasi kita yang makin meningkat sebenarnya. Mungkin gua nggak tahu ya. Ini yang gua kepikiran barusan, ekspektasi kita yang meningkat karena dengan pemain-pemain yang sudah lebih mewah, yang lebih ini, mereka melihat mungkin STY udah sampai sini aja gitu. Oke. Jadi mungkin dulu level pemain kita di sini, STY di sini. Sekarang level pemain kita udah sama nih sama STY. Jadi udah mentok. Untuk mengganti jadi harus mencari pelatih yang lebih di atas lagi. Itu nggak masalah. Itu apa ya? Yang bisa gua maklumin. Maksudnya mungkin mereka yang pikir federasi seperti itu kali ya. Catatan terakhir dia di luar U22 kemenangan loh. Arab Saudi kan? Iya. Tapi kan di luar AFF. Oh, di luar AFF ya. Luar AFF kan adalah kemenangan lawan Arab Saudi. Tapi kan itu kemenangan diklaim ini karena pemain bermain sendiri, ini karena ada yang mengancam mundur. Karena ada yang mengancam mundur. Tapi maksudnya kayak ini pelatih apa gunanya kalau begitu? Nah, oke. Kalau begitu diberi tantangan aja, saya akan mundur habis lawan Australia. Terus saya akan mundur habis lawan Bahrain. Saya akan mundur habis lawan Jepang. Jangan Jepang terlalu kuat. Tapi ya kalau gue ngelihatnya ya kayaknya tuh ya gue nggak tahu apa yang terjadi di dalam ya. Harusnya tuh Masa nggak tahu. Harusnya tuh dengan semua masalah yang sudah diomongkan dan bahkan udah nulis kan bahwa ada masalah komunikasi yang rame ketika sebelum lawan Cina dan lain-lain. Menurut gua harusnya hal ini tuh masih bisa diselesaikan. Ingat ketika pertama kali STY datang, masalah di timnas tuh kan adalah kita cuma bisa bermain 60 menit. Setelah dilatih oleh Simon McManamy waktu itu kan. Terus ketika STY datang, dia mau diprotes kayak gimana pun, yang dia urusin pertama adalah soal fisik pemain. Itu bahkan sempat ribut kan, kenapa pemain kelompok umur dipaksa untuk tapi dia kayak ya terserah orang mau ngomong apa, dia benerin dan itu. Dan ini kesinambungan tim, bukan hanya 1-2 pemain kan. Betul. Nah itu kan artinya kan dia tuh sebetulnya bisa menjawab apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan ya, apa yang dibutuhkan oleh tim ini. Nah menurutku kalau misalkan hal itu bisa jadi solusi, harusnya Desember ini tidak ada awal Januari ya pengumumannya. Awal Januari ini nggak ada pengumuman sih menurut gua. Karena waktunya mepet banget Pak. Ya komunikasi sih. Memang kerasnya STY itu menjadi sebuah masalah kan, masalahnya ke beberapa pemain. Betul. Terus kemudian adalah masalah juga ke federasi gitu loh, yang dimana ini bosnya gitu loh, yang memberikan pekerjaan itu gitu kan. Nah itu komunikasi yang menjadi ini. Tapi kan kembali ke target. Kalau lu tetap KPI-nya terpenuhi, kalau lu tetap memegang itu ya. Oh, iya. Dia selalu lolos dari lubang jarum. Mau bilang keberuntungan, bodoh amat kalian yang bilang keberuntungan. Iya. Orang lolos, orang tetap momen kita itu lawan Kuwait. Siapa yang waktu itu masih heboh-heboh lawan Kuwait? Nggak ada juga. Tiba-tiba lolos Piala Asia, boom. Semua. Iya, dan senang semua. Semua senang. Tiba-tiba kita di Piala Asia, ini kualifikasi. Itu pun udah setelah Piala Asia juga bagus. Dan main karena grup yang di dalamnya kecuali Vietnam. Iya. Adalah selalu di atas kita. Dan kita lolos tuh. Iya, dan main bagus. Lawan Australia kita main bagus walaupun kalah. Lawan Jepang kita main bagus walaupun kalah. Karena mereka menggembur kita ketika lawan Vietnam. Sama. Mainnya jelek kan? Tapi menang kan? Menang. Iya gitu. Oke, kemudian sekarang pelatih sudah diganti. Apapun itu akhirnya apapun kita komentar nggak akan keputusan berubah. Keputusan sudah dibuat lah ya. Keputusan sudah dibuat. Kira-kira ini bakal dikasih KPI apa? Pelatih yang baru. Aku udah capek KPI pelatih. Yang udah pasti mau nggak mau kalau udah harus lolos Piala Dunia. Lolos langsung ya? Iya. Harusnya lolos langsung. Peringkat 2 berarti? Lah iya dong. Ngapain ganti pelatih kalau 3-4? Kalau peringkat 3-4 ya STY kan targetnya 3-4. Berarti ini kemungkinan akan di challenge. Harusnya kalau ganti pelatih targetnya lebih tinggi dong. Iya. Menurut lu pemain kita sanggup nggak dengan grup yang sekarang dan beberapa pertandingan yang sudah dilalui? Kan udah dilaluin gitu loh, udah bisa lihat kelawan sebenarnya nih, kecuali Jepang lah ya. Iya, kelihatan kok. Masih bisa berarti ini kita bersaing buat lolos langsung. Iya, bisa jadi juga. Iya, maksudnya dari federasi juga melihat bahwa match yang paling kita harapkan harus menang adalah Bahrain sama Cina kan. Yang dimana secara dengan teman-teman pemain jadinya kita di atas sedikit dari Bahrain dan Cina. Jadinya kita akan bermain layaknya lawan Cina itu mungkin yang ditakutkan federasi juga. Biar nggak defense gitu ya. Iya, biar kayak ini 2 pertandingan penting yang harus kita habisin gitu loh. Oke. Nah, siapa tahu 2 pertandingan penting ini kalau dengan STY
dia akan bermain di belakang bola. Oke, ya. Nah, itu akan sulit tuh, mungkin pikiran mereka gitu. Tapi kan ini orang lolos dengan permainan kayak begini selalu di setiap waktu. Kan 16 besar dengan permainan kayak begini juga. Jadi kalau kita mencoba menebak-nebak apa yang ada di pikiran federasi, datangnya pelatih dari Belanda ini komunikasi, pasti komunikasi. Dua di challenge untuk kita ngambil peringkat 2 alias lolos langsung harus peringkat 2. Nah, kalau Patrick Kluivert seberapa yakin lu dengan Patrick Kluivert kalau kita lihat dengan track recordnya dia melatih sebelumnya, terus bagaimananya, apakah dia sudah cukup layak untuk di challenge seperti ini? Gua mikir ini ya, maksudnya di susunan staf pelatih Sintayong itu kan rata-rata tim bawaannya Sintayong kecuali Coach Nova lah. Ya kan, yang artinya ketika Coach STI itu cabut, anggaplah sisa Coach Nova doang nih. Semuanya bakal diganti tuh. Dengan waktu yang singkat ini, dan ya kita udah sama-sama tahu lah ya CV-nya kayak gimana ya. Bahkan Kurakau udah nge-tweet apa segala macam. Gue berharap pikiran gue salah ya, tapi gue agak cukup pesimis sih. Melihat laga, apalagi perkaranya adalah kita away dulu lawan Australia. Oke. Away lawan Australia, baru home lawan Australia butuh kemenangan. Betul. Untuk mengamankan posisi itu. Oke. Dengan waktu yang ini, gue sih agak takut sebetulnya. Masih agak ngeri. Iya, masih agak ngeri. Dan itu yang dirasakan oleh semua orang. Belum tentu lu takut juga nggak? Lawan Australia. Kalau gue melihat kemarin pergantian STY ya udahlah ya, apa jadi kita bisa mengambil keputusan, kita terima aja gitu. Terus gue berharap kayak mungkin pelatih baru mungkin akan membawa angin segar lah ya. Tapi pas keluar namanya Patrick Kluivert, gue nggak percaya diri sih, maksudnya down lagi gitu loh. Maksudnya nggak memberikan angin segar yang diharapkan gitu. Misal Louis van Gaal, lu ini nggak pede nggak? Pede. Karena track record dan terbukti gitu. Ini kan gini, kita mau lolos Piala Dunia. Berarti peringkat 1 atau 2 kan? Iya. Hampir pasti 2 ya yang kita cari. Satu Jepang lah. Hampir pasti kita cari 2 gitu. Cari 2, terus kemudian kita datangin pelatih. Yang pelatih itu justru butuh pembuktian dulu untuk diterima. Gimana dong? Bukan pelatih jadi lah gitu ya. Iya bahkan menurut gue lebih untung Kluivertnya daripada Indonesia nya dengan mereka untuk kasus ini gitu. Kalau Kluivert melatih Indonesia lebih untuk Kluivertnya. Sementara kan kita butuh untuk timnas kan. Ya kalau kita kesempatannya kalau opini yang kita pakai adalah bahwa ini akan menjadi pembuktian Kluivert, lah buat dianya dong. Iya, untuk Indonesia menjadi uji coba. Iya, nah sementara kalau gagal gimana dong? Berarti dia gagal pembuktian, tapi kita juga gagal gitu. Iya. Nah maksudnya kan ada CV itu di ini, tapi kalau semuanya nolak juga serba sulit sih. Ya, kalau alasannya nolak, nah kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nah semoga nanti tanggal 12 ada penjelasan bahwa kenapa Kluivert, kenapa ini, kenapa itu. Iya, udah diseleksi dari berapa, 3 nama itu siapa aja. Mereka kenapa nggak mau? Jangan pakai alasan rapat 25. Nah itu tidak menjawab sama sekali tuh. Iya, tapi itu agak sulit ya sih. Sejak kapan maksudnya klub atau apapun menjelaskan, kemarin gue nge-approach ini yang jadi ini kan kayaknya nggak pernah tuh dijelaskan kayak gitu. Iya, karena itu kan rahasia dapur kan sebenarnya. Betul, alasan Kluivertnya aja. Gue sih paling itu nanti dijelaskan tuh tanggal 12 ya, kenapa saya datang ke sini, filosofi apa dan target, paling gitu sih, nggak akan dijelaskan. Tapi basa-basi nggak sih? Ya pasti gitu. Pasti jawaban formal aja pasti gitu. Emang kan. Ya saya kesini untuk menang, saya ingin main menyerang gitu aja. Tapi semoga Pak Erik ataupun pelatih ini bisa menjawab sih, karena itu pasti bakal ditanyakan. Itu pasti. Kenapa dia dipilih dengan catatan yang udah ada sebelumnya kayak gitu loh. Yang kayak Bang Mamat tadi bilang, ini bukan pelatih jadi loh. Ya pelatih yang harus membuktikan dulu. Kenapa sosok ini gitu di saat sementara kita butuh orang yang benar-benar, ya semua pelatih tidak bisa menggaransi ya. Tapi seenggaknya di atas kertas kita bisa yakin nih. Seenggaknya dia pernah ini. Kayak gitu loh. Satu-satunya hal yang bisa diambil mungkin ya kayak Tom Hai, Jan Inces dan kawan-kawan melihat ini abang-abangan dia pernah main legenda di sepak bola Belanda, dia mungkin akan hormat gitu. Iya, makanya secara komunikasi kan. Iya kan, kalau komunikasi. Secara komunikasi gitu. Makanya kenapa tadi itu saya menonton seluruh match itu dan memantau gitu loh, karena ini tuh tim yang dibangun atas sebuah filosofi yang berbeda. Ya. Timnya STY maksudnya. Betul. Dan cara mainnya beda defense. Ini kemungkinan Kluivert dengan menyerang. Kalau ini hal yang dilakukan, yang saya takutkan adalah bahwa ini saya datang bawa filosofi saya. Nih, kita lupakan ya yang kemarin-kemarin. Itu kan bisa terjadi. Betul. Riset lagi. Makanya saya bilang, dia harus mengupdate yang kemarin. Lihat dulu pertandingan. Iya, bukan melihat pemain ya. Bukan melihat pemain. Kalau melihat pemain kita bisa lihat Marcelino. Waktu Marcelino di Persebaya gimana sih? Bisa gitu. Tapi ini melihat
fondasi timnas ini, filosofi timnas ini, core-nya itu kemana? Itu yang maksud saya tadi memantau itu. Ini sudah terbangun bertahun-tahun. Belum ada tadi, besok. Oh, besok. Kita ini. Itu tayang setelah ini. Setelah ini. Jadi nanti kita akan kisi-kisi. Bang Mamat dan Coach Justin membahas soal kedatangan pelatih baru ini. Nanti di program Versus itu seru banget. Hampir semuanya dibuka soal taktikal, soal culture, soal gimana. Karena harus disaksikan. Nah, karena gini nih, karena tipikal pelatih banyak banget ya. Anda sering nonton bola. Ada pelatih yang datang dia nggak peduli yang sebelumnya. Dia berubah datang dengan itu dia. Dia punya karakter sendiri. Itu dia, makanya tuh runut poin-poin yang saya sampaikan itu berkesinambungan, bukan satu terlepas bahwa dia harus menonton, enggak. Mungkin formasi pun bisa jadi 4-3-3, Mat. Maka bisa ganti langsung. Itu formasi bisa berubah-berubah sih. 4-3-3 offense bisa jadi kayak gitu loh. 4-3-3-nya si A sama si B juga bisa beda kan. Makanya secara filosofi, tapi ini kan filosofinya, fondasi dasarnya. Itu tuh beda. Kalau tiba-tiba radikal, bisa jadi radikal. Itu kan Anda sudah melihat contoh di banyak tim, tidak bisa instan. Sementara kita butuh hasil instan depan mata. Dan apalagi ini nggak ada latihan sama sekali. Maksudnya nggak ada sementara Anda mau nggak? Ya berikan waktu dong. Anda mau jawaban gitu besok? Nggak mau. Ini instan. Kalau instan ya bagaimana? Radikalnya itu gimana? Makanya tuh harus benar-benar 2,5 bulan ini si Clifford itu memantau dan melihat baik yang termasuk AFF. Ya, karena bahwa ini core sepak bola Indonesia 5 tahun itu lagi ada di filosofi ini. Kalau kok ekstrim akan jadi apa gitu maksud aku. Oke. Belum tentu itu hal yang akan dia lakukan. Bisa jadi dia datang dengan ini. Oke, kita mulai dari mau mainnya kayak gini. Nah. Tapi biasanya kalau pelatih pasti punya begitu. filosofi. Untuk memantau pemain apa tim? Apa tim ini, kesinambungan tim ini untuk dari AFF 2020. Atau jalan tengahnya dia pasti awal-awal ngikut dulu nih. Filosofi yang dulu. Itu makanya berkesinambungan. Australia berarti itu. Itu untuk bilang korem ya. Filosofimu ini tuh butuh waktu yang instan. Kalau radikal gimana? Gitu maksudnya. Ini mah sama dengan balik lagi ke proses ya. Nol lagi. Kalau merubah radikal makanya maksudnya kalau dipakai makanya kan dicari ini atas dasar apa gitu loh. Si nama ini muncul itu atas dasar apa gitu loh. Atas dasar dia yang dah hadir. Anda setuju nggak STY? Bisa setuju bisa enggak sebetulnya. Kalau lihat preskon kan ada masalah dari komunikasi dan sebagainya. Ya kalau komunikasi itu mah juga kita setuju. Ini emang abang-abangan di Belanda coy. Dia striker timnas Belanda, 98 Piala Dunia dan sebagainya. Komunikasinya pasti lebih bagus daripada STY. Udah pasti itu. Berarti pemain akan hormat lah setidaknya pasti ini akan nurut gitu. Disuruh ini disuruh itu. Cuman kalau kata Mamat apa yang telah dilakukan STY agak ngeri juga ya karena STY sebenarnya hanya bisa 2 kali menang lagi juga tetap udah target tercapai gitu. Lawan Bahrain menang, lawan Cina menang, STY juga tetap lolos juga kok gitu. Iya, makanya gitu. Maksudnya satu tim hilang tulang punggung aja berantakan apalagi berubah. Berubah ekstrim ya. Walaupun mungkin dia kan udah sering main begitu. Ya pemain Eropa Chelsea juga sering main begitu. Iya. Disuruh menyerang bertahan juga udah sering dari kecil. Masa itu beda di 1-2 orang di kita gitu, atau 3-4 orang gitu. Cuma ini kan tim, kita nggak bisa bicara 1-2 orang gitu loh. Dan mereka nggak main setiap hari, beda maklum. Mereka tuh beda-beda klub. Di klub juga beda-beda secara filosofi. Jadi mencoba mengagetkan di awal tahun ini dengan pergantian STY terhadap pelatih baru nanti asal Belanda yang akan diumumkan di tanggal 12. Kita lihat bagaimana nanti 4 pertandingan ke depan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Semoga hasilnya baik, tentunya siapapun yang ada di situ kita sih akan dukung timnas aja. Iya, mau siapapun pelatihnya, mau siapapun yang main. Pelatih siapapun yang main, dinamika yang terjadi. Celakanya itu kan kalau misalnya pelatih-pelatih sebelumnya, mereka pasti punya waktu untuk seenggaknya melakukan TC lah. Dimanapun itu. Enggak sih, kalau di Eropa. Enggak, untuk pelatih Indonesia, pelatih timnas Indonesia. Dari zaman dulu tuh selalu ada waktu. Sekarang emang udah nggak ada waktu. Ngumpulin tim, nah sekarang ini udah nggak ada. Udah langsung sat. Semoga instan, butuh instan. Semoga keinginan ini bisa berhasil mulus. Nah, kalau nggak berhasil mulus, pertanyaan gimana, Mat? Ya pengambil keputusan dong, ngomong ke publik. Oke. Kan kita bukan pengambil keputusan. Ya pengambil keputusannya pun pasti udah tahu. Kita udah terima nih. Resikonya. Kita bukan pengambil keputusan. Yang pengambil keputusan udah pakai jalan ini. Oke, kita terima ya. Oke, ini yang diganti. Oke, kita berdebat, bertanya-tanya kenapa ini gitu. Oke, tapi ya udah pas tanda tangan pengambil keputusan, udah ya kita mau ngomong apa? Sampai berbusa-busa nggak bakal. Bolunya udah deket. Nah, ketika gagal, jangan lempar bolanya ke kita dong. Bolanya, ya pengambil keputusan. Apa keputusanmu habis ini? Apa penjelasanmu gitu? Dan hidup harus dilanjutkan.
Iya. Dan apapun yang terjadi bernadia langsung. Pokoknya selengkapnya bisa disaksikan di Versus antara Mamat melawan Menir Justin. Nanti di situ ada semua pembahasannya. Kalian tontonlah di situ. Kalau begitu, OB kita sebelum ini kita mengucapkan terima kasih untuk STY. Terima kasih Coach Sin. Udah pernah datang ke Sport 77 juga, terima kasih banyak. Iya betul. Nggak ketemu tuh ya Bang? Iya, saya di rumah sakit memang kita tidak berjodoh. Coach Sin, JJ saya ketemu. Jaihun, Coach Nova, semua staff. Dirteknya juga ya, Coach Indra udah pernah. Iya, betul. Udah pernah di sini. Beberapa pemain dari tim itu juga sudah. Dan saya berani bersaksi bahwa semua tim pemain yang datang ke sini, ini ya buat netizen ya. Saya dan Coach Ripan bersaksi bahwa walaupun di depan kamera ataupun di luar kamera, mereka mengatakan hal yang bagus soal Coach Sin, baik yang diaspora maupun yang di Liga 1. Itu semua mengatakan hal yang bagus gitu. Jadi ketika ada isu keretakan, kita juga agak bingung ya. Nah itu, jadi semua itu tidak ada, maksudnya jangan mau diadu domba juga gitu antara pemain dan pelatih nanti. Walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi belakangan. Betul ya. Tapi itu maksudnya kita bersaksi walaupun ada kamera nggak ada kamera, mereka itu berkata hal-hal yang baik dan Coach STY membantu banyak hal buat mereka. Ya. Terima kasih Coach Sin. Terima kasih Coach Sin. Kalau begitu OB kita pamit. Ripan mewakili semua kerabat bekerja yang ada di sini pamit. Ini selalu berputar. Soalnya selalu berputar. Dadah. 10 menyerang. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan.